semuanya. Nama aku Muhammad Suci dengan NIM 11052501. Dan nama saya Anisika Patria dengan NIM 11066625012. Nama saya Amelia Suhailah dengan NIM 110666250022. Kali ini kita mau Wawancara salah satu guru BK di SMA Negeri 3 Jakarta. Salah satu guru BK yang akan kita wawancara itu Adalah Bu Dewi. Oke guys, selamat ulang tahun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita kelompok 2 lagi sama guru BK kita nih yang hebat. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri dahulu. Oke, nama Ibu Asri Utami Dewi yang biasa dipanggil Ibu Dewi. Ibu mengajar di kelas 10, 11 dan 12 di SMA Negeri 103 Jakarta. Oke Bu Dewi, terima kasih banyak perkenalannya. Nah, kita akan mulai nih ke pertanyaan yang pertama. Boleh Anis, silahkan. Oke, dan yang pertama, kasus pengeboman oleh siswa yang menunjukkan adanya masalah internal yang tidak teridentifikasi atau tidak tertangani. Menurut Ibu, apa indikator perilaku yang harus segera ditindaklanjuti oleh guru BK sebelum terjadi tindakan ekstrim tersebut? Oke. Biasanya mengarah pada masalah internal ya. Terus perubahan emosional yang kita harus tahu dulu nih perubahan dari awal, kita deteksi dulu nih perubahan emosionalnya. Yang menonjol apa, terus mudah marah, tersinggung atau agresif, itu biasanya anak-anak yang bermasalah. Terus perubahan perilaku yang menarik diri dari teman, dia biasanya suka sama teman nggak bergerombol sama teman, dia menarik diri, atau kegiatan sekolah-sekolah dia nggak ikut gitu kan. Nah, untuk yang harus dilakukan sih, gue pertama kali itu ya mengadakan pemantauan terhadap sikap-sikap tadi. Misalnya ada satu anak nih yang sikapnya yang tadi disebutkan itu, berarti ini butuh bimbingan khusus. Kayak terus wawancara konseling awal, biasanya diajak ke ruang BK. Kamu ada masalah apa? Kan kita tuh ada yang ngurung, ada yang menarik diri, kamu ada masalah apa? Terus biasanya kalau sudah dia sudah menceritakan, baru ibu berkolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tua ya, kalau memang orang tua. Lalu kalau memang dirasa anak ini dari gejala-gejala itu sangat mengkhawatirkan, baru itu bisa merujuknya ke psikolog, tim yang lebih ahli. Terus intervensi cepat, maksudnya kita mengintervensi cepat daripada misalnya dia udah ada tanda-tanda mengancam, kita intervensi cepat, anak itu merangkul cepat. Oke, jadi selain kita harus lihat tanda-tanda pertama dulu dari anaknya, kita juga harus ngelakuin berbagai hal atau usaha bersama kan dari kolaborasi gitu. Oke. Kita bakal lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, kan di dalam kegiatan konseling tuh biasanya kan ada kegiatan atau praktek ya. Ada nggak sih Bu tanda-tanda seorang konselor itu tuh mulai nyampingin kode etik, terus jadi potensinya tuh ngelakuin pelanggaran terbuka sama tertutup? Jadi biasanya ya kalau melanggar kode etik itu menjadi terlalu dekat secara emosional sama si konseling, itu nggak boleh. Terus memberikan perhatian khusus juga nggak boleh. Terus situasi berdasarkan perasaan pribadi, kita nggak boleh mempunyai perasaan pribadi sama si konseling. Jadi nanti konselingnya berjalannya jadi tidak objektif, ya kan, ada perasaan emosional. Lalu mengabaikan prinsip-prinsip tanpa prasangka. Kita walaupun anak itu salah, kita pokoknya nggak berprasangka dia salah gitu. Kalau untuk yang tertutupnya biasanya menyimpan data klien tempat yang aman, data tanpa keamanan. Jadi ibu menyimpan data nih asal aja, padahal data pribadi itu nggak boleh. Termasuk pelanggaran yang tertutup ya, orang kan nggak tahu yang itu pelanggaran. Jadi menyimpan data pribadinya mereka atau masalahnya mereka di tempat yang tertutup. Akses pada pihak yang tidak berwenang, contohnya menyebarkan datanya ini buat ini. Kalau yang terbukanya itu contohnya
memberikan data kasus kepada guru, wali kelas, atau orang lain tanpa izin anak ini. Misalnya dia kan nganggap ini rahasia antara konseling dan konselor. Tetapi ternyata si konselor ini menyebarluaskan nih ke wali kelasnya, ke guru-guru yang lain. Oh dia nih permasalahannya, misalnya permasalahannya menyukai lawan jenis. Ini kan malu ya kalau diketahui orang. Ternyata si konselor ini menyertakan ke semua orang. Itu lalu juga menekan konseling ini agar mengaku. Ayo cepat ngaku. Pokoknya bapak harus ngaku. Itu nggak boleh ya, karena kembali lagi BK itu adalah sahabat siswa ya, bukan polisi sekolah. Itu yang harus dipahami dulu ya. Jadi banyak kasus juga ibu hilang kalau misalnya kasusnya tadi kasus kesukaraan. Oke, kita bakal lanjut ke soal ketiga. Ibu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang yang profesional, bagaimana cara Ibu sebagai guru BK mengukur apakah partisipasi Ibu ini sudah benar-benar aktif dan berdampak, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban sebagai guru BK? Gitu ya. Jadi biasanya ibu mengikuti kegiatan apa sih, pengembangan kompetensi yang terbukti dan terukur. Maksudnya ada bersertifikat ya kan, mendapatkan keterampilan baru. Maksudnya bukan hanya hadir tanda tangan, tapi benar-benar nih pelatihan ini dijiwai gitu, masuk gitu kan. Contohnya nanti kan ada perubahan praktis nyatanya dalam layanan, misalnya menggunakan teknik baru, misalnya ternyata kemarin setelah pelatihan ternyata cara menanggulangi masalah seperti ini menggunakan teknik ini gitu. Lalu siswa atau guru merasakan perbedaan yang lebih efektif dengan adanya tadi kompetensi ya, jadi ada perubahan cara menyikapi permasalahan setiap anak. Lalu juga menjadi narasumber kecil, fasilitator atau pengurus di MDBK. Kita kan punya grup ya, asosiasi MDBK. Jadi selain harus ngasih yang terbaik harus tetap upgrade diri. Iya. Terus memodifikasi SOP ya, atau program hal-hal baru. SOP itu standar operasional di layanan. Tadi belum dampaknya buat siswa itu. Siswa lebih terbuka dan nyaman untuk konseling. Lalu kasusnya terselesaikan lebih cepat. Terus juga program BK lebih sistematis, menarik dan preventif. Lalu juga orang tua lebih terlibat dalam menangani permasalahan. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih menurut Ibu tentang tantangan terbesar konselor saat ini buat mewujudin perubahan HAM? Biasanya kan orang tua yang punya anak perempuan, misalnya datang ke sekolah, Bu, anak saya nggak mau nih kuliah jauh-jauh karena dia anak perempuan. Nah itu kan kayak membatasi karir dia ya, membatasi kesempatan dia untuk berkembang. Sedangkan universitas itu tidak ada, hanya di Jakarta aja dan banyak tersebar. Bu, karena dia perempuan, jadi dia tidak boleh jauh dari saya, Bu. Itu mungkinnya tantangannya. Nah mungkin apa ya? Mungkin ininya saya harus mengikuti pelatihan konselor berbasis HAM untuk bisa menangani kasus seperti itu ya. Terus penguatan layanan, perlindungan, terus sosialisasi publik yang lebih masif dan koordinasi yang lebih solid mungkin antara lembaga. Misalnya kita ada ini parenting di sekolah untuk agar orang-orang tua ini paham, ternyata memang bebas ya, mau anak perempuan dan laki-laki tuh memang sama gitu, bisa berkuliah di mana sih. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama Ibu menjadi guru BK, apakah ada strategi yang Ibu lakukan secara rutin untuk mengembangkan kompetensi dan profesional? Ya itu tadi ya, dia ngikutin workshop, seminar, terus membaca literatur, terus mungkin juga harus scroll IG, TikTok, apa sih yang lagi in di dunia remaja. Karena ibu kan di SMA ya, apa sih kata-kata apa sih nih lagi ngetrend, terus apa sih nih FOMO yang diikuti anak-anak suka FOMO ini apa sih yang sedang mereka FOMO-in ini gitu kan. Terus mengembangkan inovasi layanan di BK aja sih, mungkin lebih yang
oh ternyata anak si A ini tidak bisa dengan cara teknik seperti ini, berarti mengembangkan harus dengan cara apa ya gitu. Terus melakukan refleksi praktik konseling, jadi kita merefleksi kurang apa antara konseling yang tadi kita berikan itu kurangnya di mana ya, jadi untuk lebih diperbaiki lagi. Selanjutnya, gimana sih cara ibu kalau ada konseling yang melakukan tindakan tidak etis? Nah, apakah hal tersebut harus dilaporkan kepada pihak berwajib atau kita merahasiakannya dan memberikan arahan untuk kebaikan ke depannya? Oke. Kalau dalam etika profesi BK ya, memang wajib menjaga kerahasiaan. Tetapi kerahasiaan bukan bersifat mutlak. Jadi ada memang kalau misalnya ada kondisi di mana konselor harus mengambil keputusan. Contohnya kalau cuma kasus menyontek, berbohong, atau biasanya kalau anak-anak remaja berpacaran, itu kan tidak perlu tidak perlu sampai ke ranah polisi ya. Itu bisa kita keep sendiri. Nah, kecuali permasalahannya itu sudah sampai pada mencuri, tawuran. Nah, itu kerahasiaan itu udah bisa menjadi terbuka lagi. Kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib, karena kalau tetap dirahasiakan akan berdampak buruk. Kan saya mencuri, dirahasiakan, nanti dia akan terus mencuri lagi. Jadi ada hal-hal yang memang rahasia, tetapi memang harus diungkapkan di tadi ya, seperti di publik tadi. Untuk kebaikan ke depannya. Iya, untuk keselamatan dan kepatuhan hukum sih ya tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Dalam kompetensi sosial disebutkan bahwa konselor itu harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Apa sih strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial di lingkungan sekolah, menurut Ibu? Konselor itu harus tadi ya, untuk menjaga keharmonisan. Nah, tadi tuh berkolaborasi. Kita nih wajib banget sebagai guru BK kolaborasi dengan guru BK, dengan wali kelas, dengan guru-guru yang lainnya, bahkan dengan orang tua, dan bahkan dengan lembaga lain. Lembaga lain itu bisa juga dengan psikolog, bisa dengan misalnya contohnya puskesmas, ya kan, jadi dia kayak parenting aja. Terus bisa juga dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, atau biasanya kita ini ya, kalau untuk karir dengan kampus-kampus Kayak yang biasa dilakukan karena konselor itu perlu ya berkomunikasi secara empatik. Jadi harus benar-benar rasa empatinya itu harus tinggi ya, harus mungkin rasakan kalian sebagai guru BK nih. Nah, jadi harus benar-benar menumbuhkan sikap empati. Jadi jangan ada rasa yang males banget nih sama ini, nggak bisa guys. Jadi gimana pun keadaan kita lagi ada masalah nih di rumah teman-teman, kita tetap punya rasa empati, harus tetap senyum, harus tetap menunjukkan keprofesionalisme. Selanjutnya, gimana cara ibu buat mastiin kalau layanan BK yang ikhlas itu udah sesuai sama aturan pemerintah dan kode etik? Nah, ada nggak sih contoh dari pengalaman ibu pas penerapannya? Penerapan kerahasiaan, maksudnya penerapan apa nih? Contoh, misalnya gini ya, saat saya menangani kasus bullying gitu misalnya ya, saya tetap menjaga kerahasiaannya, terus tetap menjaga kerahasiaan konseling, mengikuti aturan wajib lapor kepala sekolah dan orang tua demi keselamatan siswa, dan pokoknya kalau ada yang melapor, ibu pastiin dia aman ya, maksudnya yang ngelapor gitu, terjadi bully nih, bukan misalnya si korban melapor, saya dibully nih sama ini Bu, kita menjaga banget tetap kerahasiaan klien tersebut ya. Kalau BK itu udah sesuai dengan aturan, kita kan punya MGBK ya, MGBK di situ yang sudah mengatur tadi kode etik ya, di situ sudah diatur gimana ini dan sesuai dengan undang-undang. Dan kita juga punya di atas dari MGBK itu APKIN ya, jadi kumpulan-kumpulan guru BK Indonesia, konselor. Seberapa sering Ibu melakukan evaluasi diri, dan berapa besar sih efek itu dari evaluasi yang Ibu lakukan?
ke diri? Jadi biasanya mengevaluasi diri itu setiap minggu ya, ada evaluasi setiap bulan, semester. Ini dilakukan melalui refleksi pribadi. Refleksi diri sendiri tadi kurangnya apa sih dalam penyampaian materi atau dalam penanganan kasus, gitu kan? Dalam menganalisis layanan, terus memasukkan dari masuk kita mendengar juga dari rekan-rekan kerja masukan, itu harusnya begini loh, tapi begini loh. Kita harus mendengar itu kan sebagai evaluasi juga ya buat diri kita. Dalam kasus konselor yang sedang mengalami masalah pribadi atau mental kritis, misalnya burnout, etika profesi menuntut mereka untuk menjaga kualitas layanan. Apa tindakan etis yang harus diambil oleh seorang konselor ketika ia merasa kondisi pribadinya mulai mempengaruhi kualitas layanan konseling? Karena kita kan sebagai manusia ada kadang kalanya drop ya. Terus jika kondisi pribadi mulai mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi layanan, konselor harusnya menyadari, oh ya saya lagi tidak baik gitu kan, tidak baik saja. Apa sih gimana sih caranya untuk tetap menjaga profesionalisme? Itu bisa mencari supervisi atau terapi kan untuk dirinya sendiri, kan mencari supervisi atau terapi untuk dirinya sendiri, dan bila perlu merujuk misalnya nih ada konseling datang dan sebagai konselor merasa sedang tidak baik-baik saja gitu kan, sedang tidak bisa si klien ini dirujuk ke konselor lainnya, ke konselor lainnya ya kan, atau kita kan guru-guru ini ada misalnya 3 orang ya, misalnya kita sedang merasa tidak mampu, kita alihkan ke konselor lainnya dan kita melakukan terapi untuk diri kita sendiri agar tetap profesional. Jadi walaupun kita menyembuhkan orang lain, kita nggak apa-apa buat ngaku kalau kita lagi dan kita juga butuh butuh terapi juga gitu. Terus juga kita boleh aja kok ya ibu alih tangan. Iya, boleh ke rekan kita yang lainnya. Gitu. Atau tadi lebih ke mungkin ke rekan dulu ya, tapi kalau udah masalahnya dirasa sangat berat dan bukan ranahnya di guru BK lagi, bisa ke psikolog. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Dalam kondisi berat seperti banyak kasus serius dan beban kerja yang tinggi, apa yang biasanya membantu Ibu tetap konsisten menjalankan peran konselor? Bagaimana Ibu tetap mempertahankan komitmen secara emosional dengan profesi? Jadi tadi ya melakukan refleksi kecil, terus kadang juga ibu merayakan keberhasilan kecil diri sendiri, misalnya udah berhasil, nggak harus yang kemana, udah ini ngopi atau makan bakso, itu udah merayakan keberhasilan kecil sendiri. Baru juga untuk membantu mempertahankan emosional dan profesional kita sebagai konselor. Gimana nih cara ibu nanggepin siswa dengan komunikasi yang tidak baik sehingga aspek sosial dalam konselingnya terganggu? Walaupun kita sudah siswa itu komunikasinya buruk ya, kita harus tetap tenang, empati, dan profesional. Teknik yang digunakan itu mendengarkan aktif. Kita cukup mendengarkan aja, karena si konseling ini pada dasarnya ya butuh didengarkan, ya kan, sampai juga dia memberi pertanyaan-pertanyaan terbuka atau mengulang-ulang lagi pertanyaan apa sih statement yang dia dapatkan ya, oh ya gitu, terus gimana gitu kan. Terus refleksi diri agar kompetensi sosial tetap dijaga ya tadi ya, pokoknya tetap empatik, terus memberikan pertanyaan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah perkembangan teknologi menjadi salah satu aspek evaluasi untuk konselor agar dapat menyediakan layanan yang kekinian ataupun mengikuti zaman? Iya, pastinya ya, evaluasi konselor untuk memastikan kalau layanannya itu berjalan dengan relevan. Ya, berjalan dengan relevan, efektif, dan mudah diakses oleh siswa. Kayak tadi yang sedang ini tuh apa sih? Kan harus tahu ya, konselor ya. Konselor harus melek impact ya, jangan gaptek gitu juga. Dan
efektivitasnya kesesuaian dengan etikanya. Pokoknya yang sedang lagi itu apa harus relevan. Kalau cuman materinya itu aja yang dari zaman dulu nggak berubah, kan udah nggak relevan dengan anak-anak sekarang yang katanya Gen Z. Jadi walaupun beda generasi tapi itu tetap Ngikutin zaman. Di pertanyaan selanjutnya, dari ibu nih sebagai guru BK sekarang yang udah menjabat dan udah ngejalanin nih menghadapi anak-anak, ada nggak sih motivasi nih buat kita ke anak-anak yang baru Sebagai calon sebagai calon konselor nanti. Oke, gimana ya? Pilihan kalian kalau menurut ibu sudah tepat ya berada di layanan konseling. Memang layanan konseling itu dulu ya dianggapnya kalau zaman itu SMA ya dianggapnya sebagai polisi sekolah. Tapi sekarang enggak, kalian terus berkembang. Kalau menurut ibu kembangkan kompetensi, terus cara kembangkan lagi teknik-teknik mengadakan bimbingan ke anak. Apalagi dong. Jadi termotivasinya gini loh, kita tuh bangga, kita tuh senang ketika melihat anak itu sukses, ketika melihat anak itu menjadi seseorang yang penting, misalnya jadi dokter. Itu ada ini kita loh, ada arahan dari kita loh, walaupun semuanya menentukan ya, itu ada arahan dari kita loh, ada ini loh gitu. Itu adalah kepuasan yang nggak bisa dibayar ya. Itu walaupun nanti kalau anak itu nggak akan ingat sama kita, insya Allah kalau kita berikan motivasinya ya teruslah berkembang, karena menjadi guru itu pahalanya mengalir. Di pertanyaan terakhir nih, Motivasi nggak sih? saya tuh duduknya benar apa enggak? Iya benar. Di pertanyaan terakhir kita menanya, ada nggak sih kasus yang paling ibu ingat atau berkesan sehingga tuh kayak long lasting gitu di pikiran? Iya, jadi dulu pernah ada suatu anak, kayak ini tentang karir ya, tentang karir yang tadi ibu bilang tadi ya, kalau anak sudah termotivasi dan dia jalur SNBT ya diterima, SNBT tidak diterima, terus coba mandiri juga OGK. Nah, ketika itu ada pembukaan jalur PPKB, jadi putus asa. Tapi ketika ibu bilang kamu harus coba, pokoknya harus coba semua peluang biar kamu bisa tahu sebenarnya kamu ada di mana nanti. Akhirnya karena dimotivasi seperti itu dia mendaftar. Ibu yang membantu pendaftarannya, mendaftar segala macam, dan dianggap tuh udahlah paling juga ini kan ini saingannya akan susah gitu kan. Akhirnya sampai di last minute ya, akhir pembayaran dia belum bayar juga untuk bayar formulirnya. Terus afford, ayo cepet kamu bayar, cari ATM terdekat, atau nggak ada motor, cari motornya, pokoknya harus dibayar sejauh. Akhirnya dibayar sama dia, dan dia menelpon, kita nggak tidur ya sampai jam 12 malam sampai dia mastiin, Bu, saya udah daftar, saya udah selesai gitu. Oke, udah tinggal tunggu 2 minggu atau 3 minggu itunya pengumuman dan dia masuk. Itu nggak sembarangan orang ya yang masuk kan, dia masuk. Akhirnya dia bilang, saya masuk gitu, alhamdulillah. Teruslah kamu menyelesaikan segalanya. Nah, beberapa tahun kemudian, sekitar 2 tahun atau 3 tahun gitu loh, dia datang ke sini. Ini juga namanya banyak yang menurutnya sudah bergaul itu. Ibu, terima kasih ya Bu. Kenapa? Saya sudah mau lulus dari UI. Kalau tidak ada dorongan dari ibu, saya mungkin nggak akan ngedaftar gitu. Kalau nggak ada teguran keras dari ibu, cepat ini gitu, saya pasti kayaknya udah down aja Bu. Terima kasih ya Bu. Dan itu sama orang tuanya juga bilang seperti itu. Terus itu semua itu bukan karena ibu, semua sudah ditentukan ya kan, semua mungkin ibu masih sebagai jalan itu sudah karena disitulah ibu ngerasa ini loh jadi guru gitu loh, ini loh ketika ngelihat anaknya sukses, ada rasa haru, ada rasa senang, ada rasa bangga. Dan sebenarnya masih banyak lagi cerita-cerita yang membuat ibu itu semakin belajar menjadi ibu untuk anak-anak sendiri ya. Oh ternyata menghadapi anak SMA itu seperti ini, Gen Z itu seperti ini gitu loh.
sebenarnya kalau kata orang nih ya, Gen Z itu katanya lemah, lembek, strawberry. Kalau ibu bilang enggak, ibu selalu menyemangatin sama anak-anak. Tahu nggak sih kamu Gen Z itu simbolnya tentang strawberry, Bu. Katanya apa? Lemah, lembek. Kalau menurut ibu, strawberry itu berkelas. Coba kamu bayangin. Jus strawberry ada di warteg. Ada di mana? Di kafe. Harga antara jus strawberry sama es teh Solo bedanya jauh. 3.000 sampai 12.000 kan. Itu sudah menandakan kamu berkelas. Jadi jangan kamu udah mindsetnya udah lembek, kamu harus bisa menjadi sesuatu. Strawberry sudah bisa yang lembek, bisa kan diolah menjadi smoothies, ya kan? Menjadi sebuah strawberry itu bermanfaat dan nilai jualnya tinggi. Oke. Jadi gitu ya, tadi jadi ibu bilang ke anak-anak Gen Z atau dibilang generasi strawberry itu harus menjadi sesuatu yang sedang, jangan lemah, mesin. Mungkin itu aja ya, pokoknya harus tetap semangat menjadi guru yang terbaik, karena yang menilai itu nanti kan Allah ya, yang dari tulus dan tidaknya Allah. Karena kadang orang melihatnya kerjanya guru juga, padahal tuh administrasinya banyak, tapi harus ikhlas ya. Oke guys, jadi kita dapat insightful yang banyak banget hari ini dari Bu Dewi, dan kita jadi termotivasi juga nih karena Bu Dewi. Semoga ilmu kita yang dari Bu Dewi kita maupun yang nonton bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa konselor atau guru BK perlu melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan agar mampu menjalankan profesinya secara profesional, terhindar dari pelanggaran etika, serta mengikuti perkembangan zaman. Pengembangan diri dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pemanfaatan media sosial secara bijak untuk memahami tren yang berkembang di kalangan peserta didik. Selain itu, guru BK perlu peka terhadap tanda-tanda awal peserta didik yang berpotensi mengalami masalah atau melakukan tindakan berisiko sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan sejak dini. Pengawasan dan pendampingan peserta didik juga membutuhkan kolaborasi antara guru BK, wali kelas, orang tua, dan kepala sekolah. Guru BK pun dituntut memiliki sikap empatik agar peserta didik merasa aman dan nyaman untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.